Boneka Pembawa Petaka Bab 24. Berita mengejutkan. Alea sesekali menguap. Kedua lubang telinga dia sumpal dengan headset dan memutar musik dengan keras dari ponsel Lala yang dibawanya. Karena hanya dengan cara seperti itu, Alea bisa mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak seharusnya mengganggu pikiran. "Kamu kenapa ngelamun di sini, Al? Makan dulu sana. Aku udah masakin buat kamu juga tuh." Lala menyapa Alea yang sedang duduk di bangku tepi kolam. "Dari tadi nguap mulu, masih ngantuk? Emang semalam tidur jam berapa?" Alea tidak segera menjawab. Dia melepas headset dari telinga dan justru menggeleng perlahan. Jika diingat-ingat, Alea merasa dirinya bisa tertidur pulas tidak lebih dari 1 jam, karena baru sebentar dia tertidur, Lala sudah membangunkan. "Lupa tidur jam berapa? Berasa nggak tidur, La?" Alea menjawab setelah beberapa saat. "Kenapa bisa gitu, Al?" Lala duduk di samping Alea dengan posisi serong, memperhatikan temannya yang tatapannya terlihat kosong. Alea mendesah lelah sembari menunduk. "Aku juga nggak tahu kenapa bisa gini. Aneh banget emang." Lala mendaratkan telapak tangannya di bahu kanan Alea. "Coba cerita. Siapa tahu aku bisa bantu kasih solusi." Alea pun menoleh dan matanya menatap Lala dengan tajam. "Aku nggak tahu kenapa, La. Tapi sejak dalam perjalanan ke sini, aku mulai ngalamin banyak kejadian aneh. Padahal sebelumnya nggak pernah," katanya dengan kening mengerut. "Banyak kejadian di luar nalar yang aku tuh nggak tahu itu tuh mimpi atau nyata," tambahnya. Lala menurunkan tangannya dari bahu Alea. Sambil mengalihkan pandang, dia sibuk mencerna kata-kata Alea. "Berawal dari mimpi aneh waktu masih di mobil. Terus..." Alea sengaja menggantung kalimat karena mendadak muncul satu pertanyaan di kepala. "Kamu tahu nggak kenapa Sarah mukanya selalu pucat?" Mendengar Alea menyebut nama Sarah, Lala segera menoleh dan memperhatikan Alea. "Jadi, kamu emang bisa komunikasi sama Sarah?" tanya Lala dengan ekspresi terkejut. "Ya kenapa enggak? Secara kan kita satu asrama, La. Aku ngobrol sama Sarah sejak hari pertama di sini, di bangku ini. Ini kan bangku tempat kesukaan Sarah buat ngelamun kan? Masa kamu yang lebih lama di sini malah nggak tahu? Nggak mungkin kayaknya." Lala menggeleng samar. Ingatannya kembali pada hari pertama Alea datang ke asrama. Dia melihat Alea duduk di bangku yang sekarang mereka tempati. Tetapi gadis itu seperti sedang berbicara sendiri dan tidak ada siapapun yang duduk di sampingnya. "Lala, kamu malah bengong?" seloroh Alea sambil menggoyang-goyangkan bahu Lala. "Kemarin aku pikir kamu cuma halusinasi aja waktu sebut nama Sarah, Al." Keseriusan Lala tergambar dari raut wajahnya. "Halusinasi?" Alea mengulang satu kata yang diucapkan Lala. Setelahnya, tatapan Alea menerawang di udara. "Aku masih ingat banget waktu itu. Aku kayak lihat kamu ngomong sendiri," ujar Lala sambil mengingat-ingat. "Waktu kamu duduk di sini, aku sempat lihat kamu ngomong sendiri. Habis itu waktu di deket tangga, aku juga lihat kamu kayak lagi ngomong sendiri, Al." Alea ternganga mendengar pernyataan Lala. "Jangan bercanda, La," katanya dengan kedua mata membulat. "Al, aku serius." Lala memperlihatkan kesungguhan. "Kalau nanti kamu ngerasa ketemu Sarah lagi, jauhi dia dan panggil aku atau Dania sekencengnya," dia pun berpesan. Sesaat Alea berpikir negatif, menganggap Lala ingin mereka lebih dekat dengan melarangnya berteman dengan Sarah. "Aku dengar dari teman asrama yang udah keluar dari sini. Dia bilang Sarah sempat dinyatakan hilang. Semua teman ngira kalau Sarah pulang, tapi nyatanya enggak." Beberapa hari kemudian, Sarah ditemukan dalam kondisi mengenaskan, Al. Dia dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya nggak ketolong. Penjelasan Lala yang panjang lebar sungguh membuat Alea syok.
Dia seakan sedang menemukan jawaban dari kejadian aneh belakangan yang sering mengganggu. Sebisa mungkin, Alea berusaha mengatur napas supaya tetap tenang. Apa ini ada hubungannya sama keanehan Bukarin? Bisik Alea yang kini lebih mendekatkan diri dengan Lala. Tapi La, mana mungkin aku ngobrol sama orang yang udah gak ada? Ini gak masuk akal banget. Lala mendesah lelah. Tapi emang kenyataannya gitu, Al. Sarah udah meninggal. Terus kalau dia udah meninggal, kenapa masih berkeliaran di sini? Alea menggeleng-geleng tidak percaya. Mungkin karena dia nggak tenang. Atau mungkin ada yang pengen dia sampaikan ke kamu, Al. Dia datengin kamu karena kamu peka. Lala mengutarakan pendapatnya. Sebenarnya itu yang pengen aku cari tahu di sini selama liburan ini. Tapi sayangnya aku nggak bisa lihat Sarah. Mungkin kita bisa cari tahu sama-sama, Al. Alea terkejut mendengar penjelasan Lala sekaligus permintaannya. Cari tahu tentang apa, La? Enggak. Aku nggak mau ketahuan sama Bukarin. Beberapa kali aku kepergok sama dia dan mukanya nggak enak banget, La. Aku ngerasa Bukarin itu nggak sebaik yang kita lihat. Alea menolak secara terang-terangan dan mengatakan hal yang dia rasa ganjil. Lagian, bukan cuma soal Sarah. Kemarin malam aku nemu boneka depan pintu kamar. Aku pikir itu kamu atau Bukarin yang sengaja taruh kotak isi boneka karena mama aku yang mau kasih kejutan. Tapi kayaknya aku salah ngira. Alea kembali bersuara sebelum Lala berbicara. Kalimat panjang Alea pun mengundang rasa penasaran Lala. Boneka apa, Al? Lala yang tidak pernah menaruh apa-apa di depan kamar Alea pun tertegun mendengar cerita Alea. Kenapa kamu gak cerita langsung ke aku kemarin? Alea keheranan. Jadi emang bukan kamu yang taruh depan kamar aku ya? Lala menggeleng. Bukan. Kejadiannya kemarin malam waktu aku gak bisa tidur. Aku baca novel kayak biasa. Tapi pas udah ngantuk dan mau tidur, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Aku pikir itu kamu, La. Tapi pas aku buka, nggak ada siapa-siapa. Cuma kotak ukuran sedang yang isinya boneka beruang. Terus, apa yang aneh dari boneka itu, Al? Kemarin malam nggak ada. Tapi yang semalam itu... Alea masih teringat betul ketika dia dihantui boneka beruang yang mendadak saja berubah menjadi potongan kepala perempuan berambut panjang, tengah menyeringai lebar. Semalam kenapa, Al? Desak Lala ingin tahu. Alea tidak segera melanjutkan cerita karena di dekat tempatnya duduk dengan Lala, ada sosok Karin yang sedang berdiri dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Tatapannya seakan ingin tahu apa yang tengah dia bicarakan dengan Lala. Siang, Bu. Lala yang tersadar akan keberadaan Karin segera menyapa kepala sekolahnya tersebut. Siang, balas Karin singkat, kemudian melenggang menjauh begitu saja. Alea refleks menyikul lengan Lala. Tuh, kamu mikir gak sih kalau ada yang aneh sama Bu Karin? Jadi gimana, Al? Apa kamu mau bantu aku buat cari tahu?